Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Melanjutkan ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore untuk beramal. Wa idza amsait fala tantadir sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu besok untuk beramal. Wa khudh min sihhatika limaradi. Ambillah, manfaatkan waktu sehatmu sebagai bekal waktu sakitmu. Orang sehat yang biasa puasa Senin Kemis, orang sehat yang biasa sholat di masjid, kemudian suatu saat ternyata dia sakit, catatan malaikat tetap jamaah. Orang ini biasa ke masjid, loh sekarang dia nggak ke masjid, iya tetap dicatat pahala dia ke masjid. Orang ini biasa puasa Senin Kemis, kemudian sampai waktunya dokter mengatakan, ibu nggak boleh puasa karena akan berbahaya untuk kesehatannya. Dia nggak puasa, malaikat tetap nyatet. Maka ambil, lihat kala Allah memberikan kesehatan kepada kita, manfaatkan. Karena penyakit itu menanti kita, dan semoga Allah memberikan afiat kepada kita semua. Wa fi hayatika limautik, dan ambillah dari waktu hidupmu untuk waktu matimu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, amalannya terputus kecuali 3. 3 ini usahakan untuk dapat. Sedekah jariyah. Mumpung hidup perbanyak sedekah jariyah. Mati tetap dapat pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ajarkan kebaikan. Nih buat para orang tua ya, jangan semuanya manggil guru les. Jangan semuanya ngajinya, anaknya, nyimaknya, setorannya sama guru les. Siapa yang dapat pahala nanti? Ya guru lesnya. Antum pahalanya apa? Bukan anak bayar guru lesnya. Ya pahala bayar aja antum. Antum tidak mengajarkan. Usahakan punya gitu. Duduk anaknya, setoran sama bapaknya, dengarkan ajarin Al-Fatihah, simak dari anaknya. Ibu-ibu juga manfaatkan ini. Masa hidupnya apa saja yang bermanfaat, kalau buat aku mati, ambil sekarang. Dan jangan terlalu seneng ya kalau anak-anaknya dapat beasiswa. Siapa yang dapat pahala? Ya ngasih beasiswa. Loh antum? Ya anak pahala nganter sekolah. Boleh jadi. Kita harus memikirkan apa? Kalau ada orang mau ngasih gratis, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sama Abu Bakar ditawari radhiyallahu anhu, ditawarin ontanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, a'dadtu rahilatain." Aku sudah siapkan 2 ekor onta. Satunya buat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bithaman. Bayar aku. Tak mau gratis Nabi SAW. Ketika mau bangun Masjid Nabawi, mau beli tanahnya itu, Nabi alaihissalatu mengatakan kepada mereka, "Thaminuni." Berapa harganya? Kasih aku harga. Kata mereka, "La nas'alu thamanahu illa minallah." Kami tidak akan minta harganya kecuali sama Allah SWT. Nggak mau Nabi SAW. Dibayar sama Nabi SAW. Jadi ketika ada kesempatan berbuat baik, jangan dikasihkan orang. Antum berusaha. Kalaupun anak itu mamanya, ya gimana Ustaz, dia dapat beasiswa karena prestasi. Antum cari anaknya orang yang tidak mampu, antum kasih beasiswa. Biar pahalanya anak dapat. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berangkat perang Badar, ontanya pada waktu itu 70 ekor. Sehingga para sahabat yang jumlahnya 311-an itu gantian naik onta. Nabi alaihissalatu wassalam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau nggak salah dengan Marthad bin Abi Marthad al-Ghaznawi.
Atau kalau enggak sahabat yang lain. Yang pertama naik onta dari kota Madinah Nabi dulu alaihi salatu wassalam. Sampai kesepakatan berapa kilo Nabi mau turun alaihi salatu wassalam. Kata Ali bin Abi Thalib dan Marsad mengatakan, ya Rasulullah, atau Abu Lubabah ya, antara Marsad dengan Abu Lubabah. Ali bersama sahabat lainnya mengatakan, ya Rasulullah, da'na namshi anka. Biar kami yang berjalan waktu bagianmu berjalan, kau tetap naik ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkuma anil ajri. Kalian gak lebih kuat dari aku, dan jangan dipikir aku gak butuh pahala, kata Nabi SAW. Kalau antum dikasih tumpangan, jazakallah khair. Umpamanya antum lagi jalan kaki menuju ke masjid, tahu-tahu ada sahib naik motor, bismillah, fadhal, jazakallah khair. Antum seharusnya jazakallah khair, ana mau jalan, lu fadhal. Kalau naik motor yang dapat pahala siapa? Dia itu yang numpangi, rezekinya dia. Maka tadi ambil dari hidupmu untuk kematian. Pahala-pahala jariah jangan mudah-mudah antum kasihkan ke orang. Antum berusaha untuk jadi pahala buat antum, jamaah. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Makanya perbanyak punya anak. Antum ngomong sama istrinya, ayo bismillah. Kenapa? Kita perbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak soleh. Kita mati, terus kita akan didoakan sama anak kita. Dan tadi ketika orang tuanya ikut ngajarin anaknya, ikut membiayai anaknya, akan terus dapat pahala. Orang tua yang ngajarin anaknya sholat. Karena ada orang tua yang bangga, Ustaz, anak ini tidak pernah ngajarin anak-anak pakai jilbab, Ustaz. Tahu-tahu pakai jilbab sendiri, Ustaz. Ya antum nggak dapat pahala. Nggak dapat tentu. Siapa yang dapat pahala? Gurunya yang ngajarin dia. Semua ada perhitungannya, coba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua akan dapat. Kemudian bicara angan-angan yang panjang ini, tadi hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yashib ibnu Adam wa yabqa ithnan. Manusia itu menjadi tua, beruban. Tapi ada dua hal yang tetap muda di dirinya. Apa dua hal yang tidak pernah tua di diri orang tua? Yang jawab orang tua. Iya. Satu angan-angan, yang kedua apa? Ada dua. Angan-angan. Iya, dan kecintaan kepada dunia. Al-hirsu wal angaman, angan-angan dan ambisi. Walaupun orang itu sudah tua, sudah pakai tongkat, dilihat, ini tanah kayaknya rohis ini. Kayaknya kalau dibangun usaha ini, loh tetap jangan. Sampai cucunya lihat, loh Jiti ini tak mikirin mati. Tetap mikirkan ini, usaha ini, ustaz. Itu ada di diri manusia. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan berpikir orang tua itu tidak tergoda lagi dengan wanita. Kira-kira sudah umur 80 tahun, lihat hari melewat, anak sudah ada nafsu, Ustaz. Oh, marid ini. Ini sakit ini. Ada orang ngelihat hari melihat nafsu, berarti sakit. Kalau lihat rejal, Allahu Akbar. A'udzubillah. Sudah 2 kali dia berbunyi. Baik, yang terakhir jemaah, Nabi alaihi salatu wassalam di hadis riwayatkan Al-Hakim mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Ini bicara angan-angan ya, ambillah 5 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum engkau tua. Ini orang-orang yang tua yang sekarang sudah sering memakmurkan masjid, ingat, nanti engkau akan ditanya tentang masa muda.
siapkan jawaban. Karena kita ngelihat ada orang tua yang Masya Allah rajin ke masjid. Iki Ustaz biyen Ustaz. Memang masa muda ini beda. Kalau anak muda bertakwa kepada Allah, memakmurkan masjid, spesial. Spesial. Bahkan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ana wong tuwek rajin nak masjid, ya wayane pancen. Lho iya cuma. Wayane iki semambu lemah Ustaz, mau sudah nak masjid. Jadi siapkan jawaban untuk masa muda. Allah akan tanyakan. An syababihi fima ablah. Masa mudanya dipakai buat apa dulu? Karena beda tentunya. Orang ketika masa muda bisa dia sholat malam jam 1 sampai subuh. Si kuat. Tapi orang tua mungkin sholat, kakinya sakit-sakitan. Tapi kebanyakan anak muda bangun jam 3 nonton bola aja mah. Ya bukan anak muda, wong tuwek pisan. Iya, tapi yang jelas manfaatkan masa muda sebelum tua. Karena ketika muda kita dikasih kekuatan sama Allah, dikasih semangat ya, bisa daki gunung. Anak-anak muda itu zaman. Dia menaklukkan Semeru, menaklukkan Rinjani, menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, tapi masjid di sebelah rumahnya tidak pernah nyampe dia. Kalau ditanya, "Dak nak masjid?" Belum dapat hidayah. Iki gunung nak andindi. La haula wala quwwata illa billah. Maka tadi manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum kau jatuh miskin. Ada orang ketika kaya, jalan-jalan ke Eropa, kemana-mana. Ditanya, "Ndak haji?" Insya Allah Ustaz, sudah daftar reguler. Insya Allah 30 tahun lagi. Dia jalan-jalan kemana-mana, bisa yang mahal, dia nggak mau yang mahal. Enggak Ustaz, kan Allah tidak memberatkan hambanya. La haula wala quwwata illa billah. Kayamu sebelum miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa faraghaka qabla syughlik. Masa kosongmu sebelum engkau sibuk. Pengangguran itu nikmat apa enggak? Loh, nikmat coba. Orang yang di PHK, orang yang tidak ada pekerjaan, orang yang kosong, itu nikmat. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa untuk mensyukurinya. Tidak memaksimalkan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Orang pengangguran itu tidak duit kerjaan jemaah. Jualan perak. Perak ka timur, perak ka barat. Cuma ke timur, cuma ke barat. Tidak ada kerjaan. Tidak ada, kosong. Ya tadi seharusnya dia bisa hatam Quran. Anak kosong. Anda bisa hatam Quran. Kalau Anda ada kerjaan, kadang-kala tanya, "Ustaz, apa hukumnya kalau kita lagi kerja sholat duha?" Lu antum kosong nggak sholat duha? Waktu kosong liburan nggak sholat duha, tapi pas kerja kepingin sholat duha. Itu. Ini sibuk dah bisa. Boleh? Nggak boleh. Antum punya kontrak kerja. Di waktu itu antum harus bekerja, kecuali diizinkan sama yang beli waktu antum. Maka waktu kosong manfaatkan. Bisa hatam Quran, bisa sholat duha, bisa ziarah kubur, bisa jenguk orang sakit. Karena antum nganggur. Kalau sibuk, tidak bisa. Orang kalau kerja dari pagi sampai sore, sampai rumah capek, dia lelah. Ketika antum nganggur, lihat orang kerja, antum kepingin kerja. Maka manfaat ketika antum kosong untuk hal-hal yang bermanfaat buat diri antum. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Seperti ucapan Abdullah bin Umar, hidupmu sebelum kau mati. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan.